tubuh yang indah namun mematikan menjadi ciri khas dari bela diri tradisional kebanggaan bangsa yang disebut pencaksilat. Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan PBB UNESCO bahkan mengakui pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda khas Indonesia. Tiap daerah punya aliran dan gaya pencaksilat yang berbeda-beda. Yang paling dikenal diantaranya silat dari Sumatera Barat dan Jawa Barat. Berbeda dengan tempat lain, di daerah Semarang, Garut justru ada aliran silat yang aneh. Disebut dengan pencaorai alias silat ular. Waduh, tambah berbahaya dong. Kalau pencak ular itu tahu sedikit ya, itu kalau nggak salah kan kayak pencak silat kayak gitu, cuman bareng sama ular gitu kan ya. Mungkin itu juga khasnya di Garut juga sih, kalau nggak salah tuh cuman ada di Samarang Garut ini gitu. Oh iya itu teh seni bela diri khas Samarang yang pakai hewan ular. Pencaorai sebenarnya kreasi baru dari permainan pencaksilat. Jurus-jurusnya tak beda dengan jurus yang biasa diperagakan dalam atraksi pencaksilat. Tentunya dengan diiringi musik tradisional Sunda yang menghentak memacu semangat. Bedanya pencaksilat digabungkan dengan permainan ular yang awalnya disembunyikan di dalam baju pemain pencak sebagai efek kejutan dalam pertunjukan. Siapa sangka keberadaan pencak ular sejak masa kolonial, kreativitas dari seorang pemain reok dan silat bernama Kiri dan Engkun. Nah, pada tahun 1960 bulan Oktober kalau nggak salah, katanya bulan Oktober, ada acara hitanan, ada pentas silat ya, di panggung. Nah, Pak Kiri, kakek saya, Pak Kiri, bicara kepada ayah saya, "Kun, kamu bawa aja ular." Nah, dia mentas. Nah, pas satu saat ular itu dikeluarin. Nah, semuanya heboh gitu. Ini kan supaya agak kelihatan bahwa ini kita ini lagi pencak itu bawa media ular gitu. Jadi kan seperti biasa main tanpa kelihatan ada ular. Nah, baru di satu titik tertentu kita keluarin. Pada masa awal atraksi pencaksilat ular dipentaskan, kelompok seni reok Kiri dan Engkun selalu sukses menarik para penonton. Kebanyakan penontonnya merasa takjub dan ngeri melihat para pemain bersilat dengan ular di tubuhnya. Apalagi di masa itu pemahaman tentang ular masih sangat sedikit. Image-nya sebagai hewan melata yang berbahaya masih begitu kuat melekat. Alhasil ketika pemain pencak digigit ular yang dibawanya, penonton akan berteriak histeris. Para pemain pencak silat ular tentu saja tak mau bertindak konyol. Mereka hanya menggunakan ular yang tidak berbisa. Jadi meski berulang kali digigit, tidak akan berakibat kehilangan nyawa. Kalau dulu itu kita adakan ritual dulu gitu ya, semacam berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kita mohon perlindungan. Kalau mau mentas itu kan ini sama-sama makhluk Tuhan gitu ya. Kalau ilmu kebal gak ada, tapi teknik cara megang. Ya, cara megang ularnya supaya ular itu tidak kalau ini lembut gitu ya, pegangnya harus lembut, bisalah gitu. Jadi teknik memegang ular aja gitu. Jadi teknik megang ular supaya ular itu tidak merasa terganggu gitu dengan dipegang oleh kita itu. Sejak dulu, ular yang digunakan untuk bermain pencak ular bukan ular peliharaan, melainkan ular liar dari kebun atau sawah yang dicari sebelumnya. Bukan perkara sulit, karena dengan bantuan seorang pawang ular, ular akan datang dengan sendirinya. Sebenarnya bisa saja ular yang digunakan ular peliharaan, tapi menurut pelaku silat ular, rasanya akan berbeda jika menggunakan ular liar. Kalau diternak kan tetap harus ini kan supaya lebih lebih fresh bahwa ular ini juga ularnya ular liar gitulah. Jadi kalau diternak, kalau misalkan dipelihara ya udah biasa banyak kan gitu. Tapi ini kan udah selesai, kalau mau tampil kita cari dulu kan sudah selesai juga kita kembalikan ke habitatnya. Jadi ularnya ular liar lah. Jadi kalau
nggak kalau ular sudah kalau sudah diternakin itu nggak selincah yang alami gitulah gitu. Dari sekian banyak aliran pencaksilat yang ada di Garut, hanya ada satu perguruan yang khusus mengajarkan pencak ular, yaitu Sinar Raksa Muda. Meskipun tempat latihan mereka tersebar ke beberapa tempat, namun semuanya masih di bawah perguruan yang sama. Ular yang kerap digunakan bermain pencak ular adalah dari jenis orai lingas atau ular jali karena gerakannya yang gesit dan cepat. Termasuk ular yang membantu manusia karena menjadikan tikus sebagai mangsa utamanya. Kebetulan habitat di daerah persawahan Garut khususnya Samarang, dari leluhur kami itu kebanyakan ular lingas gitu kan. Kalau ular semacam kobra itu kan susah gitu kan, nggak ada lah, paling timbulnya kali-kali ada gitu. Kalau nggak ada, kalau ular lingas di pesawahan terus di sungai-sungai kebetulan banyak di daerah Samarang gitu. Dan juga untuk jenis pentasnya kebetulan ular lingas itu bisanya nggak terlalu aktif lah reaksinya seperti kobra. Selain gerakannya lincah dan menarik dipandang mata, ular jali termasuk jenis ular lemah yang tak berbahaya, sehingga aman digunakan, khususnya ketika disembunyikan di balik baju. Maklum saja, para penggemar pencaksilat kebanyakan anak-anak. Dirasa riskan jika ular yang digunakan ular yang berbahaya. Namun begitu, yang namanya apes bisa saja terjadi, seperti yang pernah dialami Agus. Ya saya ini dipatuk langsung ini di sebelah ini pas di mata itu gitu ya, dipatuk, tapi alhamdulillah cuman lada karena yang dipakai kan tidak ular yang mematikan gitu, tapi ular tapi tetap bisa ada kan, tapi cuman yalah demam sedikit lah gitu, tapi pernah juga terjadi gitu. Sering, bukan pernah, sering gitu kalau dipatuk mah gitu. Berbeda dengan dulu, ular jali untuk kebutuhan atraksi silat ular kini semakin sulit didapat. Pasalnya, habitat mereka kini sudah banyak yang berubah. Kawasan perkebunan dan persawahan banyak yang berubah menjadi perumahan. Alhasil, untuk mendapatkan satu ekor ular jali saja, terkadang Atep membutuhkan waktu sampai beberapa hari. Kalau musim kemarau memang susah. Sebab terik matahari itu berpengaruh. Sedikit keluar udah panas, udah langsung aja pulang lagi mungkin ke sarangnya. Kalau musim hujan dia itu kan dingin di sarangnya di lubang-lubang dingin. Jadi keluar dia berjemur, lama berjemurnya sebab merasakan dingin di dalam sarangnya dingin. Jadi berjemurnya lama. Kalau musim hujan itu lama di pohon-pohon berjemur. Ular jali yang sudah diajak pentas langsung akan dikembalikan ke alam liar. Mereka jaga betul agar jenis ular ini bisa terus berkembang biak. Tanpa ular jali akan semakin sulit untuk melestarikan pencak ular. Pada atraksi pencak ular, tidak ada level atau kelas tingkatan sesuai kemahiran pemainnya. Hanya dikelompokkan berdasarkan usia saja. Asal mulanya dari Syekh Ibrahim yang berada di Sumatera gitu. Ini turun ke sini dibawa ke Jawa Barat gitu. Jadi jurusnya sama aja lah seperti ya pukulan, tendangan gitu, sikut dan segala macam. Kesenian pencak ular biasanya dipentaskan pada perayaan-perayaan besar di Kabupaten Garut. Dan pastinya tak pernah gagal menarik perhatian halayak ramai. Seiring berjalannya waktu, pencak ular sudah menjadi kesenian tradisional modern. Hal-hal berbau mistis sudah lama ditinggalkan. Aspek permainan pun berubah, lebih menampilkan bagaimana pencak ular bisa menghibur penontonnya.